Wah, bentar lagi kita tambah kurang nih. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu ya sama bilangan ganjil dan bilangan genap. Apa itu bilangan ganjil dan bilangan genap? Jadi, bilangan ganjil dan bilangan genap adalah bilangan yang digolongkan dari hasil pembagian 2. Loh, kok pembagian? Tambah kurang aja belum? Udah masuk pembagian. Gimana coba pembagian? Nggak apa-apa ya, yang penting kita kenalan dulu nih. Apa sih bilangan ganjil sama bilangan genap? Oke, kita ke pengertiannya dulu aja ya. Bilangan ganjil itu bilangan yang kalau dibagi 2 tuh dia nggak habis atau tidak habis jika dibagi 2. Kalau bilangan genap itu habis kalau dibagi 2. Nah, itu gimana Miss maksudnya? Nah, untuk pembagian nanti kita di video selanjutnya aja ya. Gimana cara menentukan bilangan ganjil dan bilangan genap pakai cara membagi. Tapi kalau sekarang Miss bakal kasih tahu kalian gimana sih cara menentukan bilangan ganjil dan genap, tapi aku nggak ngerti pembagian. Kita langsung ke contoh aja ya. Misal bilangan apa? Misal bilangan 7 deh, 7 ya. Oke. Nah, bilangan 7 itu ganjil atau genap? Dan gimana menentukannya? Nah, Miss itu punya cara kalian tuh bikin kayak 2 tempat ya. Misalnya ini tempat ke-1, ini tempat kedua ya. Terus kalian gambar kayak bulat-bulat gitu. Miss kasih contoh ya. Misalnya 7. Kita kan kalau 7 tuh kita mulai dari angka 1, kita kayak berhitung aja. 1, 2, 3, tapi sampai 7. Jadi misalnya gini ya, Miss contohin. 1 buletan. Nah, 2 buletannya 2. Itu ke bawah, ke tempat kedua. Terus habis itu 3. Kan 1, 2. Nah, 3-nya kan 2 ini kan udah di tempat kedua. 3-nya ke atas lagi nih. 3, 4. Sampai angka 7 ya. 5, 6, 7. Nah, sudah ada 7 kan? Buletannya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Nah, ini kan di tempat keduanya itu nggak ada ya, kosong kan. Nah, maka ini ganjil. Lah gimana sih? Nggak ngerti. Ya nggak apa-apa ya. Kita cari contoh yang kedua. Yang kedua misalnya angka 4. Ya. Kita bikin ada dua tempat ya. Tempat 1 dan tempat 2. Nah, angka 4 dimulai dari 1 ya. Dimulai dari 1 nih. 1, 2, ke atas 3, 4. Nah, 4 itu kan udah ada di tempat kedua ya. Ini full nih ya, full. Ini full, ini full. Atau maksudnya 2 tempatnya itu diisi sama buletan ya. Ini 2 tempatnya gitu. Di tempat terakhir angka terakhir itu di tempat kedua gitu maksudnya. Nah, ini genap. Nah, kalau 7 ya. Ini yang pertama penuh, kedua penuh, ketiga penuh. Nah, yang keempat ini kan tuh yang angka 7-nya itu buletan ke-7-nya itu di atas ya. Tapi yang di bawahnya nggak ada ya. Angka 7 tuh cuma sampai tempat 1 doang nih, tempat pertama doang atau baris pertama doang. Di baris keduanya dia kosong. Nah, ini makanya ganjil. Tapi kalau di baris keduanya dia ada buletan, kita gambar, nah itu dia genap. Oke, kita cek contoh lain ya. Misal contoh apa lagi ya? 5 deh, 5. Nah, 5 kita gambar dulu nih. Tempat pertama, tempat kedua. Ya. Baru kita gambar bulat-bulatan ya. Dimulai dari 1.
1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kolom pertama penuh, kolom kedua penuh, kolom ketiganya ada di atas ya, 5-nya. Ini kosong. Ya. Jadi di tempat kedua itu kosong kan? Nah, ini berarti apa? Ganjil. Gitu. Lanjut Miss, lanjut. Oke, kita lanjut ya. Misal angka berapa? Angka 9 deh ya, yang lumayan besar. Angka 9. Kita taruh dulu ya. Tempat pertama dan tempat kedua. Berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kolom pertama penuh, kolom kedua penuh, kolom ketiga penuh, kolom keempat penuh juga, kolom kelima. Nah, ini mana tempat keduanya? Tempat keduanya kosong kan? Nah, ini berarti 9 adalah bilangan ganjil. Lagi ya, misal 6. Oke, kita gambar tempatnya. Tempat pertama, tempat kedua. Oke, gambar bulat-bulat, berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Kolom pertama penuh, kolom kedua penuh, kolom ketiga juga penuh. Ya. Tempat keduanya diisi juga, berarti ini apa? Genap. Nah, gimana kalau angka gede? Ya, kemarin kan kita belajar nilai tempat pada bilangan kan, ada satuan, puluhan, ratusan, sampai apa nih yang nomor angka namanya? Miliar ya. Nah, itu gimana nentuin ganjil atau genapnya? Oke. Nah, kalau kayak gitu tuh mudah juga ya. Jadi kalian nggak usah lihat puluhannya, ratusannya, ribuannya, nggak perlu. Karena puluhan, ratusan, ribuan, dan sampai miliar itu udah pasti genap ya, sudah pasti genap. Yang kita cek itu ganjil atau genapnya itu satuannya nih, ini ya. Kalau di contoh kita angka 3. Oke, kita cek ya, 3 itu ganjil atau genap. Dengan cara kita tadi ya, 3. Nah, kita gambar tempat 1 dulu. Tempat 1, tempat 2. Oke, berhitung. 1, 2, 3 ya. Udah dapat berapa kolom kita? 1 kolom ya. Kolom pertama penuh ya. Terus kolom kedua nggak penuh ya. Tempat keduanya mana nih? Tempat keduanya kosong. Berarti apa nih? Kalau tempat kedua kosong, ganjil. Nah, kayak gitu ya. Jadi misalnya angka gede lagi, Miss. Misalnya 238 misalnya gitu ya. 238 nih, ganjil atau genap? 2 sama 3-nya ini nggak perlu dilihat ya, nggak perlu dilihat. Yang dilihat cuma angka 8 ya. Kita hitung angka 8, ganjil atau genap ya. Oke, kita gambar tempat pertama, terus kita gambar tempat kedua. Ayo kita berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, keberapa? Sampai lah 8. Kolom pertama penuh, kolom kedua penuh, kolom ketiga penuh, kolom keempat penuh semua nih. Artinya apa tuh? Iya benar, genap. Nah, jadi kayak gitu ya, menentukan bilangan ganjil atau genap, tapi nggak pakai pembagian. Oke, videonya sampai sini dulu ya. See you next video.